Betul. Karena Pak Sokes punya kewajiban untuk mengukur itu. Meskipun mungkin Yosua Pak Sokes sesuai yang memang dibandingkan Yosua ketua partai ataupun mungkin ketua tegur. Karena NU menika induk. Nggih. Nah, mungkin iki ana-ana kita nggih niki pemahaman ngeten nggih. NU juga memiliki badan otonom khusus. Badan otonom khusus menika juga punya anggaran dasar, juga punya SK-nya datang bukan dari NU, tapi dari induk organisasinya masing-masing, termasuk dari Ansor dan Fatayat, tetapi dia perangkatnya NU. Jumlahnya ada 8. Contoh nggih, Jamiatul Qura wal Hufaz, JPA NU. Menika badan otonom khusus berdasarkan profesi. Karena kurangnya pemahaman terhadap aturan di dalam suatu organisasi itu ada payung yang harus kita taati dan kita penuhi, maka dari itu supaya tidak terjadi suatu informasi yang kurang pas, kadang-kadang program yang dilakukan itu sering tidak Fatayat dan Muslimat sejak kemarin hari Selasa. Kalau ini hari Selasa tanggal 13 menika sedaya pengurus cabang Fatayat dan Muslimat kita hadirkan di pojok. Karena masih pada posisi dari Rabu mereka jadi berbes. Sehingga berbes sudah semonten tarik menarik. Nah, dari proses yang ada, ribuan orang datang ke Lampung, kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah membiayai berarti ini oleh Surya Mengembang. Bapak Ibu yang menghormati, dari proses 3 hari pada waktu muktamar menikah menghasilkan beberapa hal. Salah satunya adalah aturan baku berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mereka penuh perdebatan. Pengurus besar Nahdlatul Ulama secara struktural ada perubahan sangat mendasar dan belum pernah dilakukan pada saat semenjak NU berdiri tahun 1926. Dalam struktur Tanzimiyah PBNU sudah melibatkan sudah melibatkan ibaratnya NU menika omah gede, nggih, omah besar. Wonten kamare badan otonom namanya Muslimat, wonten kamare Ansor, wonten kamare Ibnu PBNU. Demikian juga ada kamar lembaga-lembaga. Mungkin Pak Sofir sudah memfotokopikan hal yang paling penting untuk hubungan kelembagaan. Dari 33 pasal di dalam anggaran dasar tidak memuat tentang lembaga dan badan otonom, tetapi yang memuat adalah dalam anggaran rumah tangga. Jadi betul sebetulnya mengatur gitu. Anggaran rumah tangga menika yang memuat 107 pasal. Niku ada di sana disebutkan jelas bahwa NU menika memiliki perangkat organisasi, perangkat. Nah, yang pemerintah tentu sih kasih perangkat itu opo. Perangkat itu alat. Alat NU menika badan otonom dan lembaga. Ya. Terus badan otonom dan lembaga itu alatnya NU, perangkatnya NU. Lembaga yang di bawah alatnya NU yang namanya perangkat NU tadi ada 18 lembaga. Wonten lembaga dakwah, wonten ma'arif, nggih. Wonten lembaga ta'lim dan nasr, ada RLI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Niko perangkat lembaga. Hubungan lembaga kali induknya namanya NU di masing-masing tingkatan merupakan internasional.
karena langsung. Kenapa? SK dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Misalnya Pak Syarif mereka punya hak, punya kewenangan membuat SK kepengurusan LP Arif di tingkat MBC. Yang di tingkat ranting dengan sami. Itu ya. Monggo. Yang kedua, monggo. Perangkat NU menika disebut sebagai badan otonom. Mungkin Pak Tim, menika organisasi yang memiliki anggaran dasar, tetap anggaran dasar sendiri dan anggaran rumah tangga sendiri, tetapi itu hadir karena dari perangkat NU. Napa badan otonom berdasarkan pada tingkat usia. Jadi tingkat usia menika tunggal yang namanya badan otonom kita namanya Muslimat Nahdlatul Ulama. Usianya sakit Muslimat menika pengurusnya di atas 40. Sing 35 yang boleh begini. Ya. Ampun mangke Muslimat rasa fataya. Gitu. Utawa sebaliknya. Terus wonten proses pengkaderan. Fataya menika pengurusnya harus dibatasi maksimal yuswane 40 tahun sesuai dengan undang-undang kepemudaan dan sesuai dengan anggaran dasar kita. Fataya menika kedah umurnya maksimal pengurusnya maksimal 40 tahun. Lajeng di bawah fataya napa yang perempuan IPP NU. Menika saged maksimal umurnya 23 tahun. Nggih. Namun 23 tahun, umur 24 tahun boten fataya. Iki aturannya ada kita ini. Lajeng untuk yang laki-laki atau yang bapak-bapak, bagi yang dereng yuswa 40 tahun monggo nderek tenggene DP ansor. Nah wis bar 40 tahun mlebu tenggene NU. Ada lajeng tenggene Ibnu yang laki-laki maksimal yuswa 23 tahun. Ada satu lagi organisasi yang pada waktu Muktamar Jombang boten masuk di dalam badan otonom, namanya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Muktamar Lampung memasukkan PMII menjadi bagian dari badan otonom, sehingga badan otonom NU menika jumlahnya wonten 6. Wonten nggih? Wonten 6. Setunggal Muslimat, yang kedua BP Ansor, yang ketiga Fataya, yang keempat Ibnu, yang kelima PBNU, dan yang terakhir PN. Kados 6 menika perangkatnya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nggih, pun cetok nggih. Mangke nek wonten pertanyaan, Fataya atau NU, maka kemudian Fataya di kegiatan yang ora diundang. Bapak Ibu yang telah hormati, kenapa hari Selasa kemarin kami sampai mengundang semua PAC, Fataya dan Muslimat, mengundang cabang Muslimat dan Fataya? Karena mereka rekomendasi amanah saking pertemuan masyayikh Jumat Pahit. Ini Mbak kita di wonten, Pak Oleh di wonten, tenggene Mbak tenggene semua. Ditemukan di beberapa daerah Muslimat mereka dari kegiatan sing diundang mereka mubaleke non Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ada kiai yang diundang balik mereka, bahasa bersaudara mereka Fajiru. Apa? Perkumpulan jenggot Rasuli jadi namanya. Bahasanya yang bersaudara. Sehingga ini menjadi sesuatu yang penting untuk segera diberitahu rencana-rencana Muslimat dan Fataya, supaya lagi pengajian Muslimat saya ngaji yang NU serta balik NU itu harus turah-turah. Kok tidak ada tentang mulia, betul itu. Kenapa sampai kemudian diundang dipahamkan mengenai anggaran dasar rumah tangga, sehingga Muslimat, Fataya, Ansor, Ibnu, PBNU serta PNI kalau dia melakukan kegiatan yang sifatnya program, monggo koordinasi kalian NU setingkat masing-masing. Atau nggih? Karena orang mampu terus gawe kegiatan
Sebido kali program NU tingkat kecamatan, Pak Sofres boleh menegur panjenengan. Oleh sebab itu dilaporkan membuat laporan kepada PC Patayan tembusan inti PCNU. Demikian juga Muslimat Ansor dan Badan Otonom yang tadi saya sebutkan. Persoalan ini ya, di Badan Otonom menika ada sebagian yang sudah menggunakan mekanisme organisasi. Contohnya Patayan. Patayan menika cabang ketika dia menyusun struktur organisasi yang diiskarkan oleh tingkat PP, kita Patayan, pimpinan pusat nyuwun rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang. Dan itu harus dilakukan di tingkat masing-masing sebenarnya. Itu PPNU ketika menyusun struktur kepengurusan, konsultasi dan minta rekomendasi karena disyaratkan oleh induk organisasi mereka masing-masing. Dengan dereng memang hari ini adalah muslimat kalian terjadi Sarbu punya anggaran dasar SK-nya dilakukan dari NU, tapi juga perangkat organisasi NU. Sami perlakuan kita kepada Badan Otonom yang sebelumnya, termasuk Pagar Musa. Pagar Musa dibentuk terlepas dengan NU. Kecuali kalau Pagar Musa secara nasional melepaskan diri dari NU seperti PMI pada waktu menggambar menerima. Ini sebatas genah menjadi organisasi ekonomi. Dan terus organisasi NU punya badan otonom, basisnya adalah umur kalau tahu Yosua menikah wonten 23 tahun maksimal, ada 35 tahun maksimal, ada 40 tahun maksimal, menikah sedoyo di bawah kendali, di bawah koordinasi Jamiah Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan. Besok nggih, lajeng napa lembaga? Badan otonom dan badan otonom khusus. Badan otonom yang berdasarkan usia dan badan otonom berdasarkan profesi. Pak Oleh berikan dari pengurus Toreko, mereka di bawah koordinasi kendali Jamiah Nahdlatul Ulama. Atau nggih pelan-pelan kita ada pertanyaan monggo. Lembaga pendidikan ma'arif, lembaga dakwah, lembaga zakat infak sedekah di bawah kendali Pak Denyati menika lembaga yang SK-nya bukan keluar dari pimpinan Lazisnu atau pimpinan LP Ma'arif, tetapi SK-nya berasal dari organisasi di masing-masing tingkatan. PCNU bisa mengeluarkan SK, siapa pengurus Lazisnu, kemudian siapa pengurus LP Ma'arif, siapa pengurus lembaga ta'lim dan nasyr, siapa pengurus LDNU, siapa pengurus lembaga lingkungan dan perubahan iklim. Sedoyo mereka yang mengeluarkan NU di masing-masing tingkatan. Tidak sesuai dengan kebijakan induk organisasi NU-nya, maka ada teguran, langsung ada pergantian kepengurusan. Misalnya Pak Denyati ketua Lazisnu kok boten sesuai kali mandatnya ketua cabang, kita panggil dan sesuai kita kasih pergantian langsung, itu bisa. Tapi kalau badan otonom kita NU merekomendasikan mengusulkan pada induk mereka masing-masing. Terus nanti dia sendiri laporan tahunan kepada pemerintah melalui Basnas, izin mereka dari Kementerian Agama. Dengan besok kalau ini rame-rame wonten ACT aksi cepat tanggap. Besok tuh dengan ACT dengan TV ini kan setiap tahun lebih dari 25 miliar data bisa dikumpulkan oleh mereka. Kantornya kecil, hanya 2 ruko, karena itu dekat dengan kantor saya di Jakarta. Pernah satu ketika orang menyumbang 4 miliar itu kemudian tidak tampil mereka karena tidak bisa melaksanakan dari luar negeri. Jadi pemerintah begitu ada kasus ACT, maka lembaga pengumpul uang dan barang serta zakat infak sedekah saat ini pengawasannya ekstra karena ada kejadian kemarin itu. Pulau nanti mengatakan kali panjenengan sami Ansor, Patayan, Muslimat, lembaga, Ibnu, PPNU, gitu, PMII. Begitu panjenengan sami badai membuat pengumpulan dana dan uang, dana dan barang atau uang dan
operasional di Kementerian itu namanya PUB, uang dan barang. Atau kalau di Kementerian Agama namanya zakat infak sedekah. Menika nak jenengan boten angsal SK resmi dari lembaga yang dibolehkan oleh pemerintah. Sewaktu-waktu panjenengan menika ngambil dana masyarakat, itu polisian boleh melakukan bukan hanya negur, penangkapan. Dan saya begini, bukan sudah sebelumnya ada EPC yang protes, saya nggak mau ikut dengan apa langsung cabang. Nah orang belum kasih SK, tidak usah dikasih SK. Tapi ketika ada persoalan hukum, tanggung sendiri. Yang bisa mengeluarkan SK menikah Pak Tim, ini kata Pak Asno. Pak Selamat itu namun pelaksanya Pak Tim, SK-nya dari Pak Tim. Ansor mengumpulkan zakat, minta yang namanya SK JBZ. Iya Pak Tim ya. Jadi meminta SK langsung ZIS namanya. Jadi mengumpul zakat. Masjid kita tahu SK Pak Tim namanya JBZ. Jadi kalau nyuwun tulung sinten mawon kaitanipun kalih perangkat organisasi menika, kalau ingin mengumpulkan zakat infak sedekah, nyuwun tulung panjenengan sami nyuwun SK kalih Pak Tim. Yo ora bayar Pak Tim ya. Bayar ora? Bayar ora? Betul nggih. SK-nya mboten bayar. Tetapi wajib jenengan Pak Tim mboten nyotro jenengan yang mengumpulkan kira di duitnya tidak. Di tingkat cabang kita punya kebijakan bahwa NU cabang, Lazisnu cabang tidak akan menarik dari apa yang panjenengan kumpulkan dengan ranting maupun dengan MBC. Mereka menggabung itu, tetapi kami hanya minta yang namanya laporan tertulisnya. Nanti tadi nih, oke, kalau SK Jaktim, orang usah nyetor dana pada kami, tapi cukup yang namanya laporan tertulis. Karena Pak Dimyati juga diminta laporan tertulis oleh Basnas Kabupaten dan oleh Lazisnu tingkat nasi. Betul nggih, besok nggih.